Mohon maaf untuk gangguan, saya terkena diskoneksi yang cukup gawat tampaknya. Dan tes apakah sudah bisa kembali? Boys, look who it is. Halo? Kedengeran. Oke. Sorry tadi aku DC berat. Gara-gara ada yang matiin router tampaknya hostmateku. Oke. Gimana tadi pertandingan antara Amophobia melawan Yoshi? Udah checkmate nih Gara-gara K2Z semuanya langsung berbalik ke kemenangan Yoshi. Jadi yakin Yoshi menang ya? Oke. Nah, sekali lagi mohon maaf untuk gangguannya. Sekarang kita akan melanjutkan pada pertandingan liga sekali lagi ya, antara Amophobia melawan Frag. Ini adalah pertandingan ronde ke-7. Oke, di sini kita punya dua co-caster yaitu Ignis dan Yui Boss beserta saya sendiri Nyenyuknya. Mari kita sedikit bincang-bincang dulu mengenai kedua pemain ini. Jadi menurut Ignis, mana yang lebih menarik antara Amophobia atau Frag ini? Halo? Halo? Sama-sama menarik sih. Halo, tes. Tes. Gimana? ya. Jadi gimana antara Amophobia dengan Frag? Kalau Kurang lebih bagaimana ini? Analisa yang bisa sedikit diambil. Frag tuh biasanya main dengan Paladin sama Rogue. Iya. Sedangkan Amo biasanya picknya sering Druid ya, kalau nggak salah. Sudah enggak? Ini sebenarnya mereka berdua udah drafting. Di sini sebenarnya Amo mengedraft Warrior, Priest dan juga Mage. Di lain sisi Frag draftnya di sini nggak membawa Paladin, dia main Mage, Rogue dan sebenarnya ada Hunter. Jadi gimana? Mungkin Yui Boss juga punya sesuatu untuk disampaikan di sini antara mengapa di sini Frag nggak bawa Paladin, mengapa Amo di sini nggak bawa Druid. Suatu hal yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Frag lawan Amo ya. Iya. Kayaknya sih Frag memang bagus main Rogue. Soalnya gue juga pernah lihat dia main Rogue yang agresif gitu. Oke. Jadi kayaknya mereka sudah siap dengan draftingnya. Lihat secara drafting phase sendiri di sini Amo kita lihat ada Warrior dan juga Priest. Di lain sisi Frag ada Rogue dan juga Hunter. Apa di sini Amo mungkin bawa Patron Warrior atau Control Warrior mungkin? Mengetahui Frag pasti membawa Rogue. Kayaknya Control pilihan yang sangat bagus karena lawan Rogue bakal win rate-nya tinggi banget, lawan Mage juga. Tapi kalau melawan Hunter juga masih 50-50. Jadi most likely ini adalah Control Warrior ya mungkin menurut Ignis ya. Oke. Jadi bagaimana dengan Mage? Amo jadi membawa Mage dan juga Frag membawa Mage. Apakah ini Mage yang berbeda atau Mage seperti apa? Mungkin Yui Boss mungkin juga tahu sesuatu di sini. Benar, di first round. Kayaknya dari Liga kemarin Prismatic persenan winnya itu kecil ya. Si Carol juga bawa Prismatic tapi kalah. Gue juga bawa Prismatic tapi kalah. Ya kan? Iya. Jadi kemungkinan bawa Prismatic ini lebih kecil mungkin ya.
Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Oke. Amo ada membawa freeze match kayaknya, kalau saya nggak salah ingat. Tapi Frak selalu bawa tempo match. Tapi kalau lawan Rock biasanya freeze lebih bagus ya daripada tempo. Iya. Kalau tempo match sendiri tuh menurut gue sih deck yang sangat kuat gitu. Jadi kalau lawan Priest tuh jelas bisa banget menang. Lawan Patron juga bisa menang asal dia early temponya bagus. Tapi Baker sendiri apa nggak ada kartu-kartu counter? tag yang buat Magni! For Cosmodon! Let the hunt begin. Di sini kita lihat bahwa yang pertama kali dimainkan dari Frak adalah Midrange Hunter, di mana Amophobia memiliki Control Warrior. Oke, seperti yang diprediksi Ignis, yang dibawa Amophobia adalah Control Warrior. Control Warrior melawan Midrange Hunter, mana yang lebih favorit di sini? kalau berdasarkan pengalaman gue sendiri sih 50-50 sih, tergantung early temponya si midrange-nya bagus atau enggak sama draw si Conwarnya bagus atau enggak. Kalau secara apa namanya Cuman permainan di sini sendiri gimana? Gimana Ignis? Oh there! Ya, yang paling sih emang meng-counter Savannah Highman-nya itu benar-benar sulit, apalagi kalau Control Warrior-nya nggak bawa silent. Oh, oke. My apologies. Jadi yang satu kartu krusial yang bisa dibilang untuk Jadi kita Oh, thank you. gimana? Koneksi kita agak nge-lag ya? Kalau saya lancar sekarang. Tes. Halo. Kayaknya iya sih. Oh, oke. Apakah suaranya nggak jelas atau gimana? Nggak sih, lancar sih. Oke, lancar. Oke. Maybe... no. Di sini kita lihat bahwa Amo memilih untuk nggak memukul Web Sinner. Kenapa kurang lebih? Kenapa dia nggak memukul Web Sinner sini? Soalnya value To me. Apa dia lupa kalau nyata Frak Saya- tuh masih ada koin, di mana bisa main koin dengan Hornmaster itu jadi combo yang luar biasa kan untuk dimainin pada turn sekarang tepatnya. yang kalau dibuat mukul Iya. belum ada threat gitu. Kali ntar di tempat si Frank bisa memainkan Outmaster. Yep. Dan kenapa di sini dia lebih memilih untuk Sekarang memainkan? adalah saat yang tepat gitu untuk Kenapa dia lebih memainkan Eagle Horn Bow di sini daripada memainkan koin dengan Hornmaster? bentar. Mungkin dia bisa tahu kan Buat si warrior Frank jadi nggak kelihatan. monster yang banyak-banyak mungkin. Jadi dia bisa simpan freezing trap-nya. Oke. Dan untuk turn 4 sendiri sekarang Frak jadi sedikit ambigu untuk memainkan Animal Companion atau untuk memainkan Web Spinner koin kepada Hornmaster. Menurut saya Stone Taskborn harus disimpan ya, karena biasanya Midrange Hunter punya kartu Hunter's Max, di mana Stone Taskborn jadi kartu yang sangat valuable. Oh iya. Ya, dan, Misha nih sangatlah bagus untuk di draw. Apakah worth it untuk mainkan untuk mengganti weapon dengan Death Bite atau lebih baik untuk mainkan Hero Power lo dengan Sea Slam di sini? Ya tadi menurut saya Shit si slam. Amo agak salah sih langsung equip Fideware X tapi nggak digunain. Soalnya biasanya emang di tempat tuh ada kemungkinan buat memainkan Death Bite dan itu kadang turn yang lebih bagus. Dan untuk turn kelima, Frak tampaknya langsung nggak banyak pikir, dia langsung mainkan Taskborn dengan Hornmaster. Kenapa dia nggak lebih milih untuk Stranglehold Tiger yang menurutku jauh lebih kuat untuk bisa menguasai board? Iya sama. Cuman mungkin dia memilih buat memberikan early pressure. Untuk jauh lebih agresif. Top deck Savannah Highman, tapi Oke, di sini top itu sangat. di sini Savannah Highman bisa langsung aja dibunuh tentu saja kan, karena Amophobia punya execute. Tapi anak-anaknya
itu benar-benar masih sangat mengganggu ya. Yap. Jadi play seperti apa yang akan dimainkan buat Amophobia di sini yang paling bagus? Apakah mainkan Sylvanas? Walaupun saat ini Frag Di sini memiliki semuanya Antik jelek Owl sih juga. sebenarnya. Iya, jadi kayak nggak ada pilihan yang lebih yang terlalu bagus. Untuk mainkan Brawl pun tampaknya juga nggak terlalu bagus. No, 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 no. Mungkin boom. Dari sisi Warrior, apa yang bisa dilakukan sama Amo di sini yang memberikan optimal play yang paling optimal? I have no time for games. Ini oke sih, cuman nggak tahu juga sebenarnya emang playnya nggak ada yang bagus nih. Temponya Frag udah benar-benar sangat kuat di sini. Iya. Jadi emang benar-benar nggak ada pilihan mungkin. Ya, dan di sini pasti Amo akan memainkan Brawl kan? Atau dia akan nahan dengan mainkan Shield Maiden? Main boom juga nggak beda jauh. Main Boom dia nggak bisa bunuh Stranglehold Tiger, jadi itu bakal jadi parah pasti. Stranglehold Tiger diambil. Oh di sini kali ada. Tapi kalau Amo Sebenarnya lebih bagus lagi kalau bagaimana? Sylvanasnya hidup sih. Oh, oke. Dan sekarang Frag tampaknya belum punya Little karena dia kekurangan satu mana. One mana of Little. Eaglehorn Tiger, Quick Shot, Unleash the Hound. Kalau dia ada satu mana lagi dia bisa coin Hero Power. Jadi kan gitu. Dari sini dia bisa mainkan. Yap, kedua minion ini perfect play menurut saya juga. Dan apakah ada chance buat Amo untuk recover sini mengetahui dia ada Shield Maiden dengan Shield Slam combo? Mungkin ada ya. Jadi dia bisa shield Maiden, Shield Slam, Armor Smith. Dan membunuh salah satu dari Hyena ya. I can take the hit. Iya. Nampaknya bahkan sedikit lebih sulit bagi Frag sekarang untuk bangun karena kita tahu kedua dia milih untuk armor up daripada Amo mainkan armor memilih smith. untuk armor up. Apakah Lito 5 13 namanya belum Little. Top deck kali 19? Belum Little Lethal. kan? 5, 8 10, 12. Belum Little. Oh, belum, kurang belum satu Little. mana. Iya, kurang satu mana. Karena tadi dia pakai Kalau koin. bisa satu mana dia bisa Little. Iya. Nggak apa-apa. Dan sekali lagi ini frustrating sendiri buat Frag karena semakin lama diulur semakin jadi gawat. Ini minus 1 damage ya? Apanya? Iya, kurang Ya, minus satu kurang damage. satu mana sih? Kurang satu mana atau kurang satu damage sama-sama aja. Kalau kita lihat kayak gini terus lama-lama Frag kayak gini yang kartu krusial apa yang diperlukan Amo di sini untuk bisa membalikkan keadaan yang benar-benar membalikkan gitu. Alex Rasa mungkin atau Belcher. Maaf. Oh, di sini Frag benar-benar langsung ya, nggak peduli, dia langsung everything just go for the face. Dan Grow must di draw. Mungkin bukan suatu yang perfect. Masih bisakah selamat Amo untuk turn ini? Ini dia bisa Armor Smith, bunuh 2 minion, tambah 2 armor, 1, 6. Tampaknya nggak bisa ya. enggak, masih mati. Nggak lethal. Nggak bisa. Nggak bisa ya? 7, Udah ya, pasti kayaknya nggak bisa. Apapun dilakukan Nggak Amo bisa. di sini mati oleh quick shot. Oh, nggak mau mati. Made to fit. Atau kan, bahkan Hyena nggak dibunuh. Oh, dia mainkan Gromas tuh, bunuh Hyena. Oh, oke. Sebenarnya kalau dia tadi nggak kayak gini, kalau dia membunuh Hyena dengan menggunakan Shield Maiden, itu membunuh satu dengan menggunakan Stranglehold Tiger, ada kemungkinan Amo masih memiliki satu extra health kan? Gimana?
Oh, kalau di armor up. Kalau dia armor up terus mainkan misal Taurisan atau Dr. Boom, dia masih bisa punya 1 health kayaknya. Ya kan, mengetahui tadi kita ada 4 Unleash the Hound dan juga 1 Hyena, tampaknya bisa menjadi one of little lagi buat Frag tadi kalau Amo memainkan hero power dan juga 1 tambahan minion. Oh iya, betul. Iya kan? Iya, kayak masih bisa. Itu suatu sedikit misplay yang bisa dibilang sebenarnya. Dan dengan demikian game pertama dimenangkan oleh Frag dengan skor 1-0, menyisakan kelas Mage dan juga Rogue. Kita tahu Rogue akan sedikit kesulitan untuk melawan Warrior, tetapi Mage ini ya akan sedikit lebih tricky. Dan seperti tadi dikatakan Ignis ya tadi bilang ya, bahwa tempo Mage melawan Priest itu memiliki chance yang sangat besar untuk menang. Apa ada suatu komentar atau gimana? Kok kayaknya kedua kokes hari ini diam-diam semua. Halo. Ignis, bos. Halo. Thank you. Hadir. Ya, oke. Thank you. Kayaknya koneksinya si Ignis yang nggak sedikit bermasalah deh. Oh iya, gue ya. Kayaknya Ignis yang sedikit bermasalah di koneksinya di sini. Yuk kita lihat lagi ini pertandingan antara Frag lawan Amophobia game kedua adalah game Priest melawan Tempo Mage. Sekarang secara saya sendiri tuh nggak ada pengalaman banyak dalam memainkan Tempo Mage. Gimana Ignis sama Yui Boss yang mungkin sudah lebih sering memainkan Tempo Mage? Tempo Mage kuat banget sih, cuman di sini masalahnya Amophobia punya combo yang sangat kuat. Itu Arcanine sama Circle, jadi kita nggak bisa lihat juga, nggak bisa ngomong juga sih bakal siapa yang menang. Tapi secara lebih general bagaimana? Kalau secara lebih general sih sebenarnya, gue merasa bisa lebih kuat tempo sih. Soalnya biasanya Priest kesulitan answer kartu-kartu kecilnya ini. Cuman di sini Amo punya kemungkinan besar bakal dimainin sekarang, dan itu bisa mukul temponya si Frag banget. Iya. Dan di sini sebagai pemain Mage, apa yang harus dilakukan Frag di sini? Memainkan Keeper of Groove atau memainkan Arcane Intellect? Atau melakukan mana Bomb Hero Power? Mungkin mungkin kalau aku sih bakal Keeper sama Draw. Iya, saya rasa Keeper Draw itu pemain yang paling Soalnya optimal. Soalnya tempo match benar-benar all about tempo gitu. Jadi kalau misalnya begitu dia lose tempo sih, biasanya susah banget buat dapetin balik. Dan juga tentu saja di lain alasan yang lain adalah karena Keeper of Groove memiliki status 24. Jadi kalau dia mainkan beratan berikutnya, yang akan terjadi adalah itu menjadi chance bagi Amophobia untuk memainkan kartu seperti Cabal Shadow Priest pada turn ke-6. Kalau menurut gue sih, kalau Tempo Mage lagi kalah begini, Dr. Boom sih obatnya. Tapi kalau lawan Priest juga bisa. Karena Priest terlalu banyak removalnya untuk minion-minion gede kan? Iya, bahkan seperti yang simpel aja Light Bomb bisa langsung habisi Dr. Boom. Saya kena bang, saya harus rewatch ulang. Kalau ada apa ngomong aja ya, jangan jangan terlalu pasif. Ya.
kayaknya emang lagi tren deh pilot teacher. Tadi gue ketemu Tempo emang bawa pilot teacher semua. Soalnya pakai apa namanya? Spare part itu, spare part. Pilot teacher. Dan di sini turn bagi Amophobia mungkin agak sedikit awkward karena dia nggak bisa clear board dengan menggunakan Pyro dan Holy Nova. Apakah menunggu turn berikutnya itu lebih bagus untuk bisa mainkan Pyro, Light of Naru, dan juga Holy Nova? Iya, kayaknya sementara draw dulu deh. Draw dia Ini ambil merupakan nih. langkah yang cukup bagus. Dan yang dapat adalah Shadowward Pain. Oh, bisa sangat berguna untuk membunuh Flamewaker ataupun Valet Teacher. Di sini kalau kamu memilih buat membuat menggunakan Light of Naru, harusnya tadi dia menggunakan itu dulu ya baru nge-heal. Tapi kok dia pakai Light of Naru? Oh ya, mungkin itu sedikit misplay dari Amo. Sehingga Tapi kan dia attack-nya- mengharap mungkin draw sesuatu yang mungkin yang lebih bisa dipakai. What to do? Dan memainkan Light of Naru tadi menurutku pilihan yang sangat tepat ya, karena sekarang Flame Cannon jadi lebih sulit untuk pinpoint target. Ya, Soalnya jadi RNG. iya. Di sini apakah Frank bakal memilih untuk menggunakan Flame Cannon Someone's out on me. dan berharap pada dewa RNG? Mungkin iya. Kayaknya nggak ada salahnya. Dan YOLO. Kita lihat RNG, oh, Light Warden yang mati. Never like. Dan di sini sudah pasti yang akan dimainkan Amo adalah Harrison Jones memukul Violet Teacher dan mungkin akan memainkan Pyromancer dengan Holy Nova. Pretty much solid play. Tapi kayaknya saya terlalu nge-lag. Saya belum lihat turnnya Amo. Apakah Amo udah mainkan turn 8 ya? Halo? Halo, halo. Saudara Ignis, Saudara Yui Bos. ya, jadi koneksi gua agak bermasalah ya. Kayaknya sih ya. Tes. Atau ada satu coba yang mau coba jadi host Skype. Enggak, kayaknya lu udah paling kenceng deh. Soalnya aku sendiri mungkin internetnya agak sedikit lambat hari ini. Jadi apa yang Ini dimainkan? ngebak-ngebak. Dibenerin. Sorry bos, tadi kayaknya ada sedikit Ini noise. PWS. Gak bisa dengar apa-apa aku. PWS merupakan permainan yang cukup bagus ya. Forward shield kepada kabel Shadow Priest saya. Tapi kita tahu di sini Frag tuh Cuma memiliki satu mungkin secret. Frag sekarang berpikir untuk ya, makanya Amophobia mungkin berpikir untuk memainkan Pyro terlebih dahulu sehingga Yep. bisa dibunuh Pyro, forward, ya, mainkan Spell. Pyro satu persatu untuk memukul lebih dahulu, habis itu mainkan forward shield, kayaknya itu paling strong dan ya. Quickly. Oh, dia lebih memainkan forward shield lebih dahulu. Oh, tapi di sini Dan dengan demikian tuh jadi ketahuan bahwa ini adalah mirror entity. Oke. Pilihan yang sangat sederhana itu dari Amo. itu saya Bagaimana? Antonidas dan Unstable. Nantinya Sepertinya apakah itu Fred terlalu bakal agresif? memainkan- Tahu ini malamnya priest. Antonidas dan Unstable. Ada Shadow Word Death yang belum keluar sama sekali. Apakah itu terlalu agresif mungkin untuk mainkan Antonidas pada turn ini?
Ataukah udah se-desperate itu untuk Frak harus mengembalikan keadaan dengan mainkan Akme satu Nedas? Bakal di trade sama Frak kira mainkan Flame Walker. Kita lihat tadi Unstable Portal dari Frak. Ancient of Lore is just what he needs. Dan ada Flame Strike juga di sini, dan sekali lagi ini menggunakan bug dari Ancient of Lore. Unstable Portal yang luar biasa sebenarnya. Satu dari Keeper of Group, satu lagi adalah Ancient of Lore. Dua-duanya mengundang bug. Dan sekarang semakin berat bagi Amu untuk bisa mengembalikan keadaan. Mungkin di sini Vol'jin dan Holy Nova. Tapi Vol'jin akan men-trigger merupakan Mirror play Entity. Dan yang di-trigger Mirror Entity adalah bukan Vol'jin dengan darah 2, tapi Vol'jin dengan darah 5 kalau dia mengatletkan dengan Ancient of Lore. Yap, saya rasa Parameter sudah main jauh lebih tepat di sini. Iya. Dan tentu saja di sini akan memainkan Holy Nova setelah memukul, yap, saya melihat tepat sekali. Dan memukul itu dan Holy Nova ini perfect play bagi Amu. Dan tapi kayaknya kedudukan sih menang tempo ya. jadi menang tempo ya, mungkin gara-gara barusan ya. Dengan Reaction of Lore tuh jadi tambahan kartunya berasa kali. Ya. Tapi di sini Jet Blade Master, Light of Naru, pretty much strong. Dan juga Hero Power saja. Jadikan 4/7 Jet Blade Master, dan kita di sini tadi belum melihat Fireball dari Frak namanya ya. Akankah Fireball? Oh, draw begitu saja Fireball. Halo. Tapi gara-gara ada Vol'jin ini kayaknya Antonidasnya terlock banget ya. Yap. Dan 2 Fireball udah di draw di sini. 15 burst damage. Banyak burst. Iya. Tentu saja Fireball akan digunakan untuk membunuh Blade Master. Dan trade dan mainkan counter spell lagi. Oke. Di sini nih akan sudah tidak ada lagi trap secret dari Frak. Berarti Frak hanya memainkan satu Mirror Entity dan juga satu counter spell. Cukup menarik. Iya. Dan di sini memainkan Northside Cleric begitu saja mungkin bukan hal yang tepat ya, buat Amophobia ya. Karena itu akan apa namanya, memberikan kesempatan ya dengan crossbow, temat simple. Dan di sini karena kita tahu sendiri Frak memiliki Shadow Word, memiliki counter spell, jadi Amphobias juga nggak bisa memainkan kartu seperti Shadow Word Dead, kecuali dia harus memainkan toss, mengorbankan toss dulu saja. Ya, Totsel terpaksa dimainkan terlebih dahulu sih untuk. Dan sekarang kamu cuma tinggal satu kartu. Jadi di sini meskipun tempo match, ya gimana? Meskipun namanya tempo match, tapi di sini sangat menang kartu ya dari kontrol. Karena tadi ada Ancient of Lore saja, itu 2 kartu yang sangat krusial di draw tadi. Ya. Di sini memainkan Power Watchet kepada. Loh, kok pada bomnya? Iya, saya juga kurang setuju juga pada Boom. Aku jauh lebih setuju kalau main kepada Dokter Boomnya dan bisa menggunakan Vol'jin. Saya diswap. Ya. I am ready to learn. Dan Wow. Medivh, oh Aduh. my god. Of Medivh. That belongs in a museum. Kartu
perfect bagi Frag untuk mendapatkan peralatan ini. Sekarang kita akan melihat total 6 boom bot pada game ini. Untuk menang sangat sulit. Kayaknya nggak banyak cara bagi Amo untuk mengembalikan keadaan. Satu kosman. Holy Nova di draw di sini, mungkinkah dia akan memainkan Ini Vol'jin bisa Holy Nova? clear board. Tapi Vol'jin Holy Nova hanya akan membuat Vol'jin berdarah 4. Itu bukan suatu hal yang terlalu bagus juga. Ditambah ada 3 bom. Cenderung besar Ya. akan mati karena bom-bom. Dan juga Amophobia tahu. Jumlahnya ada 3 dan masih ada 1. Iya. Amophobia tahu bahwa Frag memiliki Dr. Boom 1 lagi di tangan kan. Jadi mungkin menahan Vol'jin merupakan pilihan yang lebih tepat mungkin ya. Walaupun dia nggak bisa bunuh Dr. Boom yang di sini. Tapi di sini playnya Amophobia Terlalu terbatas. mungkin nge-trade. Iya. Jadi dia terpaksa harus memainkan Vol'jin di sini dan berharap Vol'jin nggak mati. Apakah Kita lihat Vol'jin akan mati? RNG 3 bom. Mati. Oh. RNG. That RNG itu. Jadi tentu saja dengan demikian Dr. Boom kedua akan Apakah sudah dimainkan. lethal? Setelah dengan Mad Scientist dan juga Boom Bot. Dan Boombot. Oh, Mad Scientist nggak dimainkan ternyata. Mungkin dia lebih berhati-hati terhadap top deck light bomb dari Amo. Dan tampaknya saya nggak bisa lihat. Oke, yang draw dari Amo adalah Aukana Soul Priest, tapi saya terkena bug sekali lagi. Ya di sini tidak tahu. Ini nggak tahu kenapa tadi kok tiba-tiba ini saya mengalami banyak bug. Sekali lagi mohon maaf untuk para viewer semua. Di sini Frag mendapatkan lethal. Mendapatkan itu, oke. Dan dengan bikin game kedua dimenangkan kembali oleh Frag dengan memainkan tempo match melawan Priest. Dan dengan demikian Frag menyisakan satu kelas yaitu Rogue. Di sini Rogue tersisa sendiri yaitu Karena di tangannya ada 2 fireball dan 1 frostball. ya, kalau di sini kita melihat secara chance, maka Frag kemungkinan besar akan memenangkan match ini ya. Karena saya adalah Rogue dan masih ada Priest serta Mage dari Amo. What? Di sini menurut saya Amo masih punya peluang sih. Karena Kuno Warrior jelas memiliki chance yang tinggi melawan Oil Rock dan juga tidak terlalu sih, tapi Priest memiliki banyak skill yang mungkin bisa membuatnya tahan. Dan kalau Mage sendiri saya nggak tahu Mage akan dimainkan Amo karena DT belum muncul ya. Iya, tentu saja untuk pertandingan yang match up ini akan lebih berpihak pada Amo, tapi kita tahu bahwa Amo untuk memenangkan pertandingan ini maka dia harus memainkan Priest sekali lagi kan. Dan kita tahu juga win rate Priest terhadap Rogue itu sangatlah kecil karena burst-nya Rogue yang terlalu besar kan. Ya. Ya, dan minion Priest cenderung besar-besar dan gampang sekali di-sub. Yep. Mendapatkan buff. Dan di sini kedua belah pihak nggak punya hand yang cukup bagus. Fan of Knife ini top deck yang lumayan menurut saya. Mendraw satu kartu, Evis Crit sangatlah bagus untuk combo dengan backstab. Dan di lain sisi Amo masih nggak punya play sama sekali, seperti Armor Smith ataupun Acolyte of Pain. Jadi tentu saja dia hanya akan memainkan hero power doang. Sedangkan Frag udah memiliki tempo yang jauh lebih bagus. Azure Drake pada turn berikutnya bisa dikombo dengan backstab kalau misalnya mau memainkan suatu minion. Seperti Coin into Belcher misalnya. Kira-kira Frag bawa Harrison nggak? Ada kemungkinan karena banyaknya deck-deck yang memainkan weapon belakangan. Tapi saya sendiri juga belakangan nggak terlalu ngikutin decknya Frag ya. Mungkin sebagai suatu surprise dia akan bawa Harrison. Kemungkinan kalau dia bawa Harrison, chance win-nya itu tinggi kan?
Dan di sini pemilihan Amophobia untuk memainkan Belcher daripada Deathbite, apakah itu play yang jauh lebih bagus? Tampaknya Ignis mengalami sedikit gangguan dengan mikrofonnya, akan terdengar suara yang sedikit aneh. Mohon maaf untuk para penonton sekalian. Menurut saya sih mungkin tes. Halo. Tadi gue ngomong nggak kedengeran deh. Iya, nggak kedengeran sama sekali. Bagaimana? Yo. Iya, gimana? Udah oke sekarang? Mungkin nge-lag kan? Udah oke kok sekarang. Iya, kayaknya gue nge-lag. Haha. Oke. Kayaknya apaan sih? Oke, di sini kita lihat. Oke, kita kembali back pada match ya, back pada match kita. Oke, sampai sekarang ini yang kartu-kartu dari Amophobia selama ini dia memiliki banyak removal seperti dual Seed Slam dan juga satu execute. Tapi pada turn ke-6 kayak gini ya, kan kalau lebih wise dia untuk memainkan Sylvanas atau just go for Seed Block dan juga Seed Slam kepada Maybe. No. Di sini pilihan yang sulit sih. sebagai pemain warrior. Mungkin shield block dulu untuk kalau ya jadi sebenarnya koin Belcher tuh menurut saya pilihan yang kurang tepat, soalnya di turn 6 ini bisa koin boom untuk mendapatkan tempo yang cukup besar. Oh, jadi kok tadi turn 4 dia memainkan ya. Oke. Turn 4 dia memainkan Deathbite, turn 5 memainkan Belcher, turn 6 koin block terboom seperti itu maksudnya. Iya. Ya mungkin sekarang agak sulit sih. Mungkin aku lihat out of pain lalu memukul Hunter Creeper. Kenapa milih Hunter Creeper dan bukan Protoss Rider? Biar anaknya langsung mati. Tapi Protoss Rider lebih memiliki threat, Karena memukul Protoss Rider hanya iya sih, cuman Protoss Rider bisa ngeluarin anak yang mungkin lebih berbahaya lagi, jadi untuk tempo sih lebih bagus untuk membunuh spider yang udah pasti bersih. Oke. Dan turn 7 untuk Frag di sini memainkan sprint akan membuat Frag pada 10 kartu di mana dia nggak bisa memainkan backstep. Jadi mungkin nggak banyak play yang bisa dimainkan oleh Frag ya di sini. Hanya Deadly Poison mungkin. Tapi itu turn yang sangatlah jelek bagi Rogue. Oke, ada tap di sini sih. Dan di sini Frag memilih untuk menggunakan Abyss Grade ke muka tanpa keraguan. Apa gimana? Yui Boss mungkin ada sesuatu sebagai pemain Rogue juga. Kenapa kira-kira sampai dia harus mainkan? Kalau menurut gue sih sprint lebih bagus di sini. Tapi sprint akan buat kartu Frag jadi 10 tadi. Iya sih. Cuman chance untuk dapetin apa namanya? Preparation itu kan tinggi. Ya. Jadi setelah sprint kalau dia mendapatkan preparation, tetap memainkan preparation dengan Deadly Poison seperti itu? Ya, soalnya kan kalau misalnya pilot Shredder di sini mati dan yang keluarnya itu kurang bagus, dia tidak bisa memainkan apa-apa selain sprint kan? Yep, tepat sekali. Dan apa yang keluar? Dia dapat Werewolf Alpha. Di sini nggak bisa main backstep. Di situ Amophobia dia lebih milih memainkan low tap daripada Emperor Taurisan. Apakah itu pilihan yang tepat? Ya di situ saya kurang suka sih. Karena dengan Taurisan dia mendapatkan banyak sekali value dan
bisa keep tempo untuk turn berikutnya. Dan di sini Frog sudah mulai menghapus damage, dan sayang sekali Amoeba tadi belum kelihatan seperti Shield Maiden ya. Kartu berat seperti itu masih belum mendapatkan sama sekali. Apakah ini akan menjadi Brawl turn? Ya, di sini situasinya jelek sekali buat Amo karena. Tapi kayaknya Wolf ini bagus ya. Jadi pirate-nya nggak mati. Harusnya kalau nggak keluar Wolf tadi pirate-nya pasti mati kan? Nah, minus 1 damage. Yep. No. Gimana? Fiery War X. Dan juga Cruel Taskmaster. Di sini kenapa dia menggunakan Fiery War X untuk membunuh Direwolf Alpha? Bagaimana kalau dia memilih untuk memainkan Armor Up, lalu Slam kepada Direwolf Alpha, dia membunuh SI Agent, lalu bisa membunuh Saucy Deckhand dengan menggunakan Cruel Taskmaster. Play mana yang lebih favorit dalam hal kayak gitu? Kenapa dia lebih untuk menyisakan minion? Ya, menurut sih. Menurut saya sih lebih bagus untuk nge-clear ya, soalnya di sini Oil Rock sangat berbahaya, terutama Tinker Sharp Shot-nya. Ya, karena kita belum melihat tadi ada Tinker Oil ataupun Preparation. Seharusnya tadi Amoeba lebih bermain safe dengan clear board. Ya, dan juga dan value Shield Slam di sini benar-benar jelek. Yep. Gak ada pilihan lagi bagi Amoeba untuk memukul SI Agent sekarang. Tapi permainan apa yang akan dimainkan? Mungkin akan mainkan Dr. Boom dengan Hero Power. Oh, dia memilih untuk mainkan Taurisan di sini. Untuk bisa mendapatkan combo Sylvanas dan juga Brawl. Taurisan udah telat banget ya. Ya, tapi kita melihat tangannya Amoeba udah memiliki Sylvanas Brawl. Jadi pilihan besar yang di-aim dari Amo adalah itu, menurut saya. Dan di sini Tinker Oil pertama di draw. SI Agent dan akan di trade saja oleh Frog. Dan Redagger kembali. Di sini Frog sudah memiliki damage yang cukup besar dengan Preparation Oil dan juga Blade Flurry next turn. Yang bisa dilakukan Amoeba sini adalah mainkan Death Bite dengan Cruel Taskmaster dan juga Sylvanas mungkin. Oh, oke. Dian sekarang memainkan. Oke, ya, halo. Dr. Boom, Cruel Taskmaster. Permainan yang sangat solid dari Amoeba di sini ya. Di mana Frog tidak memiliki jawaban untuk bisa membunuh Dr. Boom kecuali menggunakan Sap. Apakah Sap Dr. Boom di sini worth it? Tapi sepertinya emang harus Sap. Untuk bisa mengamankan ya. Dan dengan adanya Sap maka dengan di Sapnya Dr. Boom maka itu akan membuka kesempatan bagi Amo untuk memainkan mungkin Brawl akan dimainkan, atau dia akan mencoba untuk trade lebih dahulu ya. Pasti dia akan clear board lah. Kalau nggak dia bisa mati kalau dia bisa dapat satu lagi Tinker nih. Iya, tapi cara apa yang akan dilakukan Amo untuk clear board di sini? Mengetrade atau lebih memilih untuk memainkan Brawl? Kayaknya play Brawl di sini jelek deh. Mungkin lebih kayak Shield Slam, kemudian dia akan drop Dr. Boom, Shield Slam dan Dr. Boom, Armor Up dan nge-trade Cruel dan Bomb-nya. Oke, tampaknya itu play yang sangat bagus. No. Oh, di sini Amo greedy dan
Apakah worth it untuk kayak Coba gitu sebenarnya? mengambil value bomb. Oh, oke. Ah, Rugi 1 damage tampaknya. sayang sekali. Tetap dia akan memainkan Chip Slam di sini kan. Not right. Oh, dia lebih memainkan Death Strike. Mungkin Amo memilih untuk menyimpan Shield Slam karena dia memiliki Shield Maiden. Tapi di sini dia harus Jadi mainkan Shield combo. Maiden kan. Kalau enggak darahnya udah cukup berbahaya. I can take the hit. Tapi apakah Nggak akan letal gara-gara nggak ada cap lagi. Iya. Oh, sayang sekali masih belum iya, mendapatkan. saya Kan jadi pasif sekali di sini ya. Dokter Boom. Dan tampaknya dengan demikian ini kemenangan ada di tangan Amo ya tampaknya ya udah ya. Kayaknya nggak ada Agak chance. bisa letal sih. Cara seperti apa bisa didapatkan frag untuk lethal di sini? Tinker kedua pun tampaknya nggak akan membantu banyak. otak. Jadi sepertinya Frag terpaksa melakukan sub lagi ke Dr. Boom. Karena jika tidak, Tapi kalau dia frag di sini mainkan bakal tap ke Dr. Boom maka mati. gamenya sudah selesai karena yang dilakukan Amophobia sangatlah gampang yaitu dengan memainkan Dr. Boom lagi, everything goes for face dan Deathblade akan memproc 4 boom bot Choose soon. dan tentu Iya sih, saja itu jadi hanya akan memberikan Sepertinya tidak ada pilihan bagi Frag ya. kecuali. Gimana kalau Oh, di sini dia masih punya prep ya? ya Masih ada prep? prep. Oh, Iya, dia dia bisa memainkan prep dengan Blade Flurry sebenarnya. Oh, dia boleh mainkan step. Oke. Ini play yang sebenarnya cukup menarik. Waduh, Bisa memberikan chance untuk survive. Di sini sih Apakah Amo akan memainkan Sylvanas dengan Slam untuk mencuri? Oh, dia dapat Little. Dapat Little dengan 4 damage combo. That's Hearthstone for you. Okay. Some RNG based. Dan dengan demikian game ketika dimenangkan oleh Amophobia dengan menggunakan Warrior atas Oil Road. Dan skor menjadi 1-2. Dan untuk game keempat, akankah kita melihat deck Mage dari Amophobia yang belum kelihatan dari tadi? Valera versus Anduin. The light shall bring victory. Watch your back. Dan tampaknya pertandingan hari ini cuma tinggal ini doang ya, karena kita nggak melihat Little Aurora online. Jadi match kedua mungkin akan di reschedule lagi antara Yui Boss melawan Little Aurora. Oke, tadi barusan saya melihat kartu Mind Blast di Amophobia. Iya, ada satu main blast Merupakan kayaknya ya. Kartu yang sangat menarik. Ya itu ada seperti yang saya bilang awal-awal bahwa Amophobia itu memiliki lebih suka priest dengan mindsetnya yang klasik, dimana ada satu main blast untuk finisher seperti itu. Tapi aku nggak yakin Oh, apakah di sini dia. dia membawa Harrison dan Tentu saja priest pasti akan bawa Harrison tuh Thank you. kartu yang sangat penting. Greetings. Are open. Thank you. I will be your death. Is someone injured? mungkin di sini ya buat saya Blade Master dan juga Circle of Healing. Apakah itu terburu-buru dengan tidak memainkan si The World Pain terlebih dahulu? Dan sekali lagi Amophobia mengalami kebuntuan untuk memainkan kartu. Oh, dia mendapatkan kartu sangat bagus di sini. Dark Cultist mungkin akan dimainkan hanya untuk memiliki board presence.
Tapi Walaupun ini sangat jelek karena Iya. tinggal dipukul dan di enggak, dia akan mainkan backstep dan S agent di sini. Jauh lebih optimal play backstep S agent kan. This guy's toast. Dan mungkin yang akan dilakukan Amo pada turn kelima adalah untuk memainkan Jones karena dia memerlukan tambahan resource kartu. Jadi draw 2 kartu adalah hal yang bagus. Dalam beberapa hari yang lalu saya lihat di kancah profesional, kalau melawan deck-deck yang pasti membawa Harrison seperti Priest kayak gini, dia lebih suka menahan untuk nggak redagger walaupun dia memiliki ekstra mana. Karena turn 5 tuh turn sangat bagus bagi Priest untuk memainkan Harrison Jones. That belongs in a museum. Seperti yang sudah di-expect, dan di sini dia masih belum mendapatkan Aokenai yang bisa dikombo dengan Light of Naru dan juga Hero Power ataupun Circle of Healing. Powerful Shield bukan kartu yang ingin kita lihat di sini. Akankah dia mainkan Forward Shield kepada Shredder, lu mainkan Vol'jin? mungkin Injured Blood Master, Light of Naru dan Hero Power? I must consider. Stand ready. Drakal please. Dan juga Shadowward Pain. Halo. Dan di sini kita melihat Amophobia sudah memiliki Aokenai sekarang. Jadi sudah memiliki Aokenai dengan Circle of Healing dan juga Light of Naru. Itu combo yang sangatlah kuat apabila Frag menaruh minion yang cukup banyak. Mech Warper saja hanya akan mati oleh Aokenai dan juga Light of Naru. Amophobia juga bisa memilih untuk memainkan Cabal Shadow Priest. Oh iya, menggunakan kabel jauh lebih bagus Let me namanya. change your mind. Warper. Optimal play. Sekarang bagi Frag, apa yang bisa dilakukan Frag di sini? Nggak terlalu banyak karena dia nggak punya Blade Flurry untuk area damage. Hand of Knife it seems strong. Dia nggak bisa clear board dengan ini. Dan mungkin dia hanya akan membunuh Mech Warper mungkin. Ya, membunuh Mech Warper dan melakukan Redagger Deadly Poison karena sudah nggak ada Harrison lagi. Ini akan menjadi damage yang sangat tinggi bagi Frag kalau dia mendapatkan kartu seperti Blade Flurry. Oh, karena Soul Priest sudah memiliki 2, nggak ada salahnya mungkin untuk dipakai. Oh, Preparation. Kartu yang sangat ingin dilihat oleh Frag dari tadi karena dia memiliki 2 Tinker Oil. ya Di sini apabila Frag mentop deck Blade Flurry maka akan menjadi value yang luar biasa karena dia bisa clear board dengan menggunakan 2 Tinker Oil. Bahkan 1 Tinker Oil sebenarnya bisa. Tapi masih nggak ada Blade Flurry. Dan dilakukan sap sekali lagi pada Injured Blade Master. Di
sini nggak terlalu banyak pilihan bagi Amphibia yang akan dimainkan. Mungkin dia hanya akan membunuh Azure Drake dengan menggunakan Aukenai, Light of Naru, dan juga Hero Power, dan memberikan 4 damage to the face of Rogue. Karena ini 47 body dari Injured Blade Master sangatlah sulit untuk dibunuh bagi Frag. Namun kita juga tahu di sini bahwa Frag memiliki damage burst yang cukup tinggi dengan sekarang adalah pada 3 damage, memberikan 5, 8, 11. Jadi apabila dia mendapatkan satu Blade Flurry, dia bisa mendeal total of 22 damage. Halo? Oke. Iya. Sudah kembali, kita kembali pada game sekali lagi. Jadi pada saat ini sebenarnya yang diperlukan Frag adalah kartu Blade Flurry kan. Apakah worth it bagi Frag untuk memainkan sprint di sini? Tapi kalau dia mainkan sprint dia akan memiliki 10 kartu. Dan mungkin dia terpaksa harus memainkan Deadly Poison tuh. Tapi di lain sisi juga kita tahu bahwa Amphibia sudah memiliki board yang cukup banyak. Cukup berbahaya bagi Frag untuk nggak peduli pada board sama sekali. Power Word Shield kartu yang sangat bagus untuk di draw. Mungkin digunakan untuk mengebuff Injured Blade Master sekali lagi, karena kedua set sudah dipakai. Iya, di sini Bloodfest Talnos. Talnos sekali lagi draw powernya yang diperlukan Frag juga sekali lagi. Apabila Talnos di sini memberikan Blade Flurry, maka ya ini akan jadi suatu kartu dari sider yang sangat krusial. Oh, preparation kedua. Oh my god. Ya di sini Frag benar-benar sangat apes ya. Iya. Dia Holy Nova. Belum ada Blade Flurry, padahal tinggal 8 kartu tangan. Ya, tentu dia akan mainkan preparation sprint di sini untuk mempercepat tambahan jumlah kartu yang dipunyai. Blade Flurry dapatkan. Oke, akhirnya dapat. Loatheb dan Azure Drake. Dan dia masih belum mendapatkan Sotsy Deckhand. Sotsy Deckhand adalah salah satu burst yang sangat bagus karena bisa di-combo dengan preparation dan juga Tinker Oil. Jadi kalau pada turn berikutnya dia nggak mendapatkan itu, menurut saya akan sulit bagi Frag untuk memenangkan pertandingan ini. Di sini mungkin Frag memilih untuk clear board. Clear board dengan tapi menggunakan. Sayang sekali. Ya, menurut saya itu juga nggak terlalu optimal untuk clear board di sini. SE Agent, Deadly Poison, dan Blood Flurry. Masih belum bisa clear board nampaknya dengan menggunakan itu. Bisa karena, kan? 6 dan Vol'jinnya mati dengan SE Agent. Kan cuma 5 damage. Jadi oh iya, cuma 5 ya. Blade Master nggak mati. Ya lupa. Kecuali dia memainkan preparation dengan Fan of Knife. Oke. Dia lebih memainkan untuk nge-burst damage di sini. Dimana sekali lagi kita tahu burst damage dari Frag adalah 3 damage ditambahkan dengan 2 Tinker Oil, 9 damage weapon. Apakah lethal? 1 damage of little. 1 damage of little. 1 damage of little. Sangat disayangkan di sini. Mungkin kalau saya jadi Amo, mengetahui Frag sudah hampir habis kartunya, maka burst yang dimiliki akan sangat tinggi kan. Mungkin akan lebih wise kalau dia memainkan Holy Nova bahkan di sini, hanya untuk mendouble heal. Ya. Jadi Injured Blade Master, Holy Nova, dan juga Hero Power untuk meng-heal diri sendiri, memberikan darah 25, mungkin itu bisa sedikit lebih membantu. Ya, Holy Nova di sini sepertinya harus dilakukan sih untuk, dan tentunya membunuh SE Agent menggunakan Injured Blade Master mungkin. Yap, tentu saja. Kayak gitu. Injured Blade Master, apakah Holy Nova akan dimainkan? Yap, Holy Nova. Dan juga Hero Power. Oh, dia meng-heal Injured Blade Master kelihatannya tadi. Oh, apakah ini bakal menjadi misplay yang dilakukan oleh Frag? Apakah dia memiliki damage yang cukup?
5. Mungkin Loatep. Nggak cukup tambahnya. Tapi nggak cukup. Loatep. Preparation oil 19. Mungkin Loatep merupakan Loatep Preparation Oil Blood Fury. Hit Blood Fury. Oh, belum. Itu nggak akan clear board kecuali dia mainkan Azure Drake yang bisa menambah spell power daripada Blade Fury. Okay. Karena dia sekarang adalah pada posisi 1 damage of a little di sini, dan tetap saja dilakukan oleh Frank tentu saja kan. Tentu saja ini pilihan yang sangat bagus karena kita tahu bahwa Amophobia sendiri sudah Priest sangat kesulitan untuk bisa ngedil damage banyak ini kan. Dan sekarang mungkin Thought Steal akan dilakukan ya. Apabila draw Loatep, oh dia sekarang tahu Amophobia bahwa Frank masih belum memiliki Thought Steal deckhand. Dan saksi deckhand top deck sebenarnya akan memenangkan pertandingan ini. Jadi Pyromancer dimainkan. Bahkan mungkin Saksi deckhand akan dimainkan. Ya. Akankah didapatkan? Saksi deckhand top deck. Masih belum dapat. Oh, Blade Fury juga bisa little kan? Ya, little. Azure Drake, Eviscerate, pukul Blade Fury, that's it. Yap. Dengan demikian pertandingan ini dimenangkan oleh Frank dengan skor 3-1. A very close game. Dimana Amo juga sempat 1 damage of little. Tapi sangatlah menarik. Tapi memang secara statistik kita tahu Barok tuh memiliki win rate lebih tinggi daripada Priest. Apakah tadi sebenarnya memainkan Harrison Jones terlalu awal tuh suatu mistake? Karena tampaknya Amophobia sudah nggak memiliki banyak pilihan tadi kayaknya ya. Kayaknya terpaksa. Kayaknya di situ emang harus memainkan Harrison. Soalnya emang nature dari Priest yang agak permainannya agak reaktif dan tidak memiliki banyak yang bisa ditaruh. Yep. Itu merupakan. Tapi saya heran di sini bahwa kita nggak melihat adanya kartu Sludge Belcher dari Amo. Apa mungkin dia emang nggak main Sludge Belcher sama sekali ya? Oh iya ya. Padahal itu satu kartu yang sangatlah penting bagus menurut saya. Iya. Terutama untuk atau mungkin dia sangat tidak hoki dan nggak mendapatkan Sludge Belcher sama sekali. Coba kita sedikit memberikan mungkin kita hari ini bisa memberikan sedikit interview kepada Amo. Nah. Kita hari ini sedikit spesial, kita memberikan satu interview kepada salah satu pemain kita yaitu Amophobia. Ini jadikan pertama kali buat kita. Jadi mungkin para viewer ada yang mau ditanyakan juga kepada Amo, bisa mengetik pada Twitch chat. Kita akan tanyakan kepada Amophobia. Karena beberapa hal di sini mungkin kita perlu sedikit perbincangkan mengenai play-play yang dimainkan tadi. Cukup menarik. Ini match gue sama Carol nggak ini? Nggak jadi? Nah, si Carol tampaknya nggak online kan, jadi kita nggak bisa melanjutkan pertandingannya juga. Iya. Di sini saya menambahkan Amophobia di grup call kita ya, jadi kita berempat. Oke, selamat malam untuk Amophobia. Selamat malam. Oke. Di sini saya dan juga Ignis serta Yuibos bertiga kita sama-sama akan memberikan sedikit bincang-bincang kepada Amophobia ya. Bagaimana pertandingan barusan antara Anda melawan Frank? Ya, tampaknya memang hari ini bukan hari saya. Jadi kita lihat beberapa mungkin game yang sangat menarik adalah salah satu adalah pertandingan
Mage melawan Priest, dan juga game terakhir yaitu Rogue melawan Priest. Kita mulai dari Mage terlebih dahulu, Mage lawan Priest. Tadi sebenarnya waktu mid game kita tahu bahwa sebenarnya Frag itu sudah sedikit kehabisan bahan bakar udah kita bilang. Tapi satu Unsable Portal yaitu Ancient of Lore itu sebenarnya cukup mengubah keadaan di situ. Apakah tadi sebenarnya udah ada harapan untuk menang dari pihak Amo sendiri? Sebenarnya waktu game Mage dan Priest tadi menurut saya posisinya masih belum kelihatan sih di tengah game. Saya karena melihat di tangan Frag juga sebenarnya handnya masih banyak, sedangkan saya sendiri nggak bisa terlalu banyak mempertahankan hand karena harus terus-menerus respons terhadap permainan dari Frag. Tapi dan pada akhirnya juga malah saya yang kehabisan bahan bakar. Iya. Ya, dan Frag 2 kali Unsable Portal dapat kartu druid semua. Iya, tepat sekali. Yang keduanya memberikan bug bagi para viewer sebenarnya. Oke, di luar itu game terakhir tadi Rogue. Kalau tadi Amo sadar, mungkin Amo ada berada pada posisi One of Little. Iya, sempat One of Little ya tadi ya. Nah, dengan main blast di tangan. Iya, tepat sekali. Itu tadi suatu cukup yang, saya cukup agak sayang dikit. Tapi satu hal yang perlu kita tahu adalah kenapa tadi kita nggak melihat adanya Sludge Belcher sama sekali pada deck base. Apakah memang nggak ada di deck? Di sini memang nggak ada. Oh, jadi deck ini adalah deck priest yang nggak punya taunt sama sekali. Betul. Oke, ini cukup menarik. Apa pilihan apa yang dipakai sehingga Sludge Belcher bisa sampai dihilangkan? Ini lebih ke arah classic control priest. Jadi itu Sludge Belcher sebenarnya hanya pilihan karena di sini ada 2 Augenite, 2 Circle, ada Shadow Word, Shadow Pain, dan ada 2 Light of Naru untuk bantu Augenite. Jadi di sini goalnya sebenarnya lebih ke total board control. Oke. Tadi cukup menarik karena begitu kita melihat tadi ada 2 sap dari Rogue sudah dipakai untuk mengesap Injured Blade Master 2 kali. Jadi dalam pikiran saya tadi adalah, Sludge Belcher sudah nggak bisa diapain lagi. Ini bisa jadi kemenangan bagi Priest dengan cukup mudah. Tapi kayak gitu, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Ya itu pilihan yang kebetulan hari ini tidak berbuah manis. Tapi di luar dari itu, tampaknya semuanya tadi juga cukup oke. Yang mungkin jadi sedikit krusial bagi Frag tadi adalah Paladin Shredder yang saat dibunuh oleh Amo memberikan Blood Mage Talnos. Ya, apa Eviscerate tadi top deck terakhir? Enggak. Ternyata itu bukan top deck terakhir. Dia sebenarnya sudah memiliki Eviscerate di tangan, tapi itu belum cukup untuk Little. Dan dia setelah memainkan Azure Drake, dia mendapatkan Salty Deckhand. Dan ada Blade Flurry juga. Dan juga ada Blade Flurry. Jadi memang dia punya banyak cara untuk bisa mendapatkan Little. Oke. Tapi sekarang kalau tadi saya nggak membereskan SI Agent terakhirnya, berarti pada waktu oil turn langsung Little seharusnya. Iya, tepat sekali. Jadi untuk tadi clear board sudah merupakan hal yang tepat. Tapi ada sebenarnya satu posisi di mana yang kita sedikit bingung, yaitu saat Amo memainkan Injured Blade Master dan juga Holy Nova dan juga Hero Power. Masih ingat itu udah tenaga terakhir. Nah, itu di situ Hero Power digunakan untuk meng-heal Injured Blade Master daripada untuk meng-heal muka. Oh iya benar. Nah, itu sebenarnya bisa mengubah hasil sebenarnya. Ya, mungkin itu salah satu keputusan yang salah. Karena kita tahu sendiri bahwa Frag belum memainkan kartu seperti Tinker Oil sama sekali, dan juga Preparation baru dimainkan satu waktu itu dengan Sprint. Maka burst dari Frag pasti akan benar-benar besar itu kan. Dan heal 2 kepada Injured Blade Master mungkin nggak terlalu mengaruh besar terhadap game ya. Tadi saya hitung sekilas, mungkin either way juga dengan 2 Eviscerate mungkin ada damage yang cukup. Jadi waktu itu saya lebih milih untuk coba mempertahankan board, tapi ternyata itu keputusan yang salah. Oke, nggak ada masalah di situ. Dan satu pertanyaan lagi yaitu mengenai Mage. Deck Mage apa tadi yang dibawa? Karena kita belum melihat sama sekali. Ya, itu Freeze Mage. Oh, Freeze Mage, oke. Nah, kita nggak sempat melihat adanya Freeze Mage di game ini. Nah, tapi kemarin saat kita mengecast pertandingan yang ada,
terlihat bahwa win rate freeze match sangatlah rendah sebenarnya untuk semua kelas. Sebenarnya freeze match tadi adalah draft terakhir dari saya, karena saya lihat yang dibawa oleh Frag adalah Mage, Rogue, dan Hunter, di mana selama ini saya belum pernah melihat Frag memainkan freeze match. Jadi saya rasa mungkin dengan saya mainkan freeze match adalah salah satu pilihan yang lebih tepat waktu itu. Akhirnya draft terakhir saya lebih memilih untuk mainkan freeze match. Ya, sebenarnya freeze match tadi bukan satu hal yang mungkin cukup menarik untuk kita lihat untuk melawan Rogue tadi, tapi tampaknya nggak dimainkan juga. Dan ya mungkin dengan skor 3-1 kali ini saya coba masukkan skor lebih dahulu. Dan mungkin setelah ini kita mau interview sedikit kepada Frag. Apakah Frag juga bersedia untuk diinterview mungkin? Dia sekarang ada di Twitch chat. Frag Amophobia. Oh ya, mau tanya sedikit dong ke Amo. Tadi kenapa memilih untuk memainkan Control Warrior terlebih dahulu ya? Padahal kalau menurut saya sih sebagai pemain Control Warrior, di sini match up-nya sangat bagus gitu ke Hunter, ke Mage, dan ke Rogue. Terutama ke Mage dan ke Rogue. Jadi mungkin disimpan untuk terakhir dan memainkan Priest terlebih dahulu melawan Hunter merupakan pilihan yang lebih tepat. Ya, itu ya umumnya strategi dari saya. Kalau melihat musuh bawa deck yang umumnya ada kemungkinan besar untuk aggro seperti Hunter dan Mage, saya lebih memilih untuk memainkan Warrior dulu untuk mencoba merebut match pertama. Tapi tadi sayangnya mungkin pada game pertama lawannya adalah mid-range Hunter dan match-nya nggak sebagus yang saya harapkan mungkin. Jadi ya mungkin itu juga jadi salah satu keputusan yang disesali. Oke. Dan tampaknya dengan demikian mungkin si Wibos ada pertanyaan kepada Amo. Sekian mungkin dari permainan tadi atau bagaimana? Nggak ada sih. Oke, nggak ada apa-apa. Ya tampaknya kalau kayak gitu sampai sini aja dulu. Kayaknya kita nggak ada pertanyaan lagi untuk Amo, dan ya kita semua juga berjuang di Liga A karena kita semua sebenarnya di sini yang ada di sini itu semuanya dalam posisi agak sedikit terpepet karena Dwi Bos. Selain Dwi Bos, kita bertiga sini, Ignis dan saya Sinyunya beserta dengan Amo, kita adalah mengambil posisi di tengah ke bawah, lower bottom. Kita adalah top bottom 8 gitu. Dan di sini kita semua akan sama-sama berjuang untuk bisa mendaki papan atas. Dan sekali lagi harus diketahui bahwa Liga A Indonesia itu cukup ketat. Di mana perbedaan antara peringkat 1 dan peringkat 2 dan peringkat yang lain itu nggak terlalu jauh. Peringkat 1 caps tentu saja itu berbeda. Nerf caps. Red caps, UOP. Tapi sekarang dengan kemenangan barusan ternyata Frag menduduki peringkat kedua. Achievement yang sangat luar biasa tentu saja. Dan dengan demikian tampaknya saya akan menambahkan satu orang lagi ke dalam Skype ini, yaitu adalah Frag sendiri. Jadi mari kita hubungi Frag. Halo, selamat malam. Halo Frag. Halo. Oke, ini saya. Jadi kita sudah kumpul rame-rame, dan selamat datang Frag kepada Skype grup kita. Pertama-tama kita mau ucapkan selamat dulu atas kemenangan kepada Amophobia dengan skor 3-1. Tadi cukup meyakinkan. Satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan hanyalah, mengapa hari ini nggak bawa Paladin? Mungkin kalau dari beberapa hari Paladinku sering kalah, jadi mungkin ya udah waktunya nggak pakai Paladin mungkin. Itu sebentar itu kok fotonya Amophobia sudah normal, kok fotoku kok masih seperti itu ya, nggak bisa pakai foto profile seperti biasa ya. Oh, itu sebenarnya karena begini. Karena Amophobia waktu dulu pertandingan pertama kali yang saya cast itu kan memang saya sudah punya fotonya yang
profile picture Facebook kan, jadi saya pakai ulang yang normal. Tapi untuk frag saya nggak pernah punya yang normal, jadi ya pakai seadanya. Jadi foto frag abnormal semua. Tapi tenang aja, karena kita tahu bahwa pada waitingnya itu kedua-duanya memiliki foto yang tidak normal yang saya tampilkan sekarang. Jadi akan ditunggu sebentar lagi, mungkin akan nongol di Twitch-nya. Ada sedikit foto yang tidak normal untuk kedua belah pihak. Ya mungkin dari Ignis sendiri ada yang bertanyakan kepada Frag mengenai pertandingan barusan. Paling cuman itu aja sih di tempo match ini tadi Frag memilih untuk membawa Violet Teacher. Itu kenapa ya kira-kira? Kalau masalah itu jujur aja saya itu net decking itu. Saya bingung mau pakai apa, pakai Paladin lagi males. Akhirnya saya buka Earthbound dan saya lihat mid yang agak populer dapat Violet Teacher-nya, akhirnya saya coba. Itu hanya main satu Violet Teacher kan? Okay. Saya pakai 2. Oh, 2 Violet Teacher, oke. Cukup menarik juga. Ya, jadi sempat saya coba sebentar di lettering 2 game ya masih jalan oke lah, makanya saya coba pakai. Dan tadi secretnya itu mungkin cukup sedikit menipu Amo ya, karena cuma satu mirror entity pertama, yang kedua bukanlah mirror entity melainkan counter spell. Dan Amo play around mirror entity dengan memainkan Northside Cleric kalau saya nggak salah ingat. Iya. Oke. Tadi cukup tricky juga di situ. Ada lagi yang bertanyakan mungkin Ignis kepada Frag? Paling itu aja sih. Amo sendiri mungkin ada yang mau tanyakan kepada Frag? Kayaknya nggak ada. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, tampaknya itu bakal jadi semua untuk hari ini. Sekali lagi selamat untuk Frag yang sudah menangkan pertandingan. Dan besok mungkin kita akan casting pertandingan-pertandingan berikutnya lagi. Jadi mungkin sekian dulu. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih untuk Ignis dan Yui Boss sudah membantu untuk casting. Dan juga terutama Amo serta Frag yang sudah bertanding hari ini. Ada kata-kata akhir yang mau disampaikan dulu sebelum saya tutup? Nerf cap please. Nerf cap please, oke. Itu tampaknya caps nggak ada di Twitch chat kayaknya ya. Jadi itu kata-kata harus disampaikan langsung personal kepada orang ya. Kita santai kemarin. Kemarin Yui Boss baru kalah melawan Caps ya. Jadi kita tunggu pertandingan berikutnya yaitu Yui Boss melawan Karol. Kita masih belum tahu kapan. Setelah tahu schedule-nya ya update kita, mungkin saya bisa bantu dengan ngepost di Facebook dan juga bisa menambah orang untuk menonton pertandingan yang seru berikutnya. Oke. Jadi sampai sini dulu untuk para Hearthstone Indonesia sekalian. Terima kasih sudah menonton hari ini. Jangan lupa untuk ikutin yang bagi pemain-pemain baru yang mungkin baru saja datang ke sini. Jangan lupa kita mempunyai Facebook page yaitu hearthstone.id dan juga kita memiliki page sendiri yaitu gamerz.asia. Jadi mungkin bisa ikut-ikut gabung dan kita semua di sini berkembang sebagai satu komunitas bersama untuk game Hearthstone tentu saja. Dan bagi yang tertarik, kita memiliki beberapa program seperti Akademi dan juga newbie turnamen ataupun region turnamen yang bisa berhadiah wing, adventure wing. Itu hadiah yang sangatlah menarik untuk orang-orang yang bermain terutamanya free to play. Dan pada kancah atas adalah Liga A ini sendiri. Ini adalah sementara adalah kelas papan atas dari Hearthstone Indonesia bisa dibilang ya, di mana top 16 players itu berada pada satu grup dan saling bertanding satu sama lain. Dan Twitter, apakah Hearthstone Indonesia memiliki Twitter? Sepertinya belum. Sepertinya belum ada, oke. Jadi ya Twitter bisa ditunggu untuk pertanyaan Yoshiokawa ya. Oke, saya sampai situ dulu. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi dan selamat malam untuk semuanya. Salam Hearthstone Indonesia.